Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika minal syarri min lisani wa min syari qalbi wa min syari basari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaba mauquta. Para santri rahimakumullah, yang semoga Allah sayangi kalian semua dan dilindungi. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin sudah kita bahas sedikit tentang sholat, babus sholah. Ya, sholat adalah suatu kewajiban. Ya, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Barang siapa mengingkari kewajiban terhadap kewajiban sholat, maka dia telah kafir. Dan barang siapa mengerjakan dengan khusyuk, dengan baik, maka pahalanya salah satunya adalah dia bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi apabila sholat itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Ya, jadi kalian harus bersemangat dalam melakukan sholat, ya, terutama sholat pada waktunya. Ya, kemarin kita juga sudah memberikan keutamaan sholat. Ya, ada 5 hal yang menjadikan keutamaan sholat. Yang pertama adalah sholat itu adalah tiang agama. Ya, wa amududu imaduddin, ya, tiang agama. Dalam hadisnya wa amuduhu sholat. Jadi sholat itu adalah tiang agama. Yang kedua, keutamaan sholat adalah pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Yang ketiga adalah sholat adalah amalan yang paling utama. Yang keempat adalah sholat sebagai penghapus dosa-dosa, ya, sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ya, dan yang terakhir, sholat sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, dan Allah menjaminkan dirinya memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang melakukan sholat, yaitu jiwanya dan hartanya. Ya, ada 5 ya, diingat-ingat ya. Nah, jadi hikmahnya sholat, kenapa sholat itu disyariatkan, Ustadz ulangi sekali lagi, dicatat yang baik. Ya, yang pertama adalah sholat itu tiang agama. Apabila seperti rumah, ya, rumah kalau misalnya memang dia ada tiang-tiangnya, kalau roboh tiangnya maka dia akan roboh juga seperti rumah, ya. Jadi agama juga seperti itu, agama Islam kalau misalnya tiang-tiangnya roboh, tidak dikerjakan, maka dia dianggap tidak beragama. Jadi hati-hati, kalian semangat tetap untuk menjalankan sholat. Yang kedua, dia pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Ya, jadi orang-orang kafir tidak ada yang sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, yang tadi bahwa sholat adalah penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Yang ketiga, terus yang keempat adalah sholat adalah amalan yang paling utama di dalam Islam. Yang terakhir adalah sholat untuk mendapatkan, ya, perlindungan atau jaminan harta maupun jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wajib, sunnah dan nafilah. Jadi sholat itu ada bermacam-macam. Ya, ada yang disebut sholat wajib. Nah, kalian sudah paham nih. Ya, sudah kelas 4, jadi sudah paham yang namanya sholat
wajib. Ya, sholat wajib. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, khamsu sholawatin katabuhunnallahu alal ibadi. Ya, Allah telah mewajibkan ya sholat 5 waktu kepada hambanya. Ya, kalian tahu ya sholat wajib ya. Sholat wajib itu kalau namanya wajib berarti sholat itu harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan maka dia akan mendapatkan dosa. Ya, jadi sholat wajib itu apa saja? Yaitu yang sholat sehari-hari kita lakukan 5 waktu. Ya, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang tidak menunaikannya, ya, menunaikan sholat ini, maka tidak akan mendapatkan janji-janji Allah. Ya. Kemudian dia, kalau orang yang lagi sholat, ya, orang yang dulunya di dunia sholat, maka dia berkehendak untuk tidak menyiksanya, ya, atau memberikan ampun kepada orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, ini kalian bisa baca di dalam riwayat hadis Ahmad, ya, nomor 22.185. Ya, jadi sholat itu wajib. Ada yang dinamakan sholat wajib. Ada 3 ya. Kalian ingat-ingat aja, sholat ada 3. Yang pertama adalah sholat wajib, yang kedua adalah sholat sunnah, kemudian adalah sholat nafilah. Ya, sholat wajib adalah sholat yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Jumlahnya 5. Ya, 5 waktu. Yang pertama adalah duhur, asar, maghrib, dan isya. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya, ada 5 waktu. Ya, nanti waktu-waktunya kita perinci di bab berikutnya. Yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang namanya sunnah di dalam fikih. Itu berarti apabila dilakukan, maka kalian akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah, keridhaan dan kecintaan dari Allah. Ya. Sedangkan apabila kalian tinggalkan, maka kalian akan mendapatkan kerugian, rugi tidak ikut dalam sebuah kebaikan. Ya. Jadi definisi sunnah adalah begitu. Sholat sunnah. Ya, sholat apabila dikerjakan, kalian akan mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah. Bila ditinggalkan, maka akan mendapatkan kerugian. Nah, sholat sunnah itu dibagi menjadi 2. Ya, kalian catat, sholat sunnah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sholat sunnah muakkadah. Yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkadah. Ya, definisinya apa? Sholat muakkadah itu, muakkadah, ya. Sholat muakkadah itu sholat yang dianjurkan, atau sholat-sholat yang dalil atau anjurannya itu sudah qat'i, sudah tetap, ya, jelas di hadis-hadis Rasulullah. Ya, karena Rasulullah pernah melakukannya, jadi kuat, ya, sangat dianjurkan. Ya. Apa contoh sholat-sholat muakkadah atau sholat-sholat yang sangat dianjurkan itu? Yang pertama adalah sholat Id. Ya, kalian tahu keutamaan sholat Id, Idul Fitri, ya, beramai-ramai orang datang ke lapangan untuk melakukan sholat Id. Jadi itu merupakan sholat yang sangat dianjurkan atau muakkadah. Ya, kemudian sholat witir. Ya, di sini Rasulullah ada 2 sholat yang ini termasuk sholat muakkadah, ya. Yang pertama adalah sholat witir dan sholat sunnah subuh, yang Rasulullah selama hidupnya tidak pernah meninggalkan. Nah, kalau Rasulullah sudah tidak pernah meninggalkan, berarti fadilahnya luar biasa. Ya, witir, sholat witir adalah sholat-sholat ganjil, ya, yang dikerjakan sebagai biasanya penutup sholat sunnah, dikerjakan dari isya sampai subuh, tapi boleh dilakukan di luar waktu itu. Tapi yang menjadi pokoknya adalah witir itu ganjil. Jadi jumlahnya ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5. Nah, kalian kalau sholat
witir, ya, itu jumlahnya 1. Bisa kalian lakukan di sholat isya atau setelah sholat isya, bisa dilakukan saat menjelang subuh, ya. Rasulullah pernah mengatakan, apabila kamu takut, ya, subuh sudah masuk, maka sholatlah 1 rakaat. Jadi mau menjelang subuh sampai waktunya sampai itu. Ya, kemudian ada sholat sunnah subuh, qabliyah subuh. Jadi setelah azan, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setelah itu selesai, kalian sholat 2 rakaat. Niatnya, ya Allah, sholat subuh 2 rakaat. Sholat, maaf ya, bukan sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, sholat subuh 2 rakaat itu, ya, khairu, lebih baik dari minal dunya wa fihi ma. Jadi lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan kalau sedunia ini kalian buat atau kalian dapatkan untuk kalian, ya, pasti kalian akan senang sekali, ya. Kalian misalnya dapat HP saja sudah senang, dapat mobil sudah senang, dapat rumah sudah senang. Nah, Allah menjanjikan, ya, dunia seisinya itu untuk kamu, ya. Bahkan dikatakan Allah lebih baik dari itu. Nah, kalian mesti bertanya, loh, kok bisa tak dunia seisinya? Ya, nanti ketika di akhirat, ya, dunia itu sangat kecil sekali. Makanya kalau kalian lihat di angkasa, luar angkasa, ya, kalian datang keluar dari bumi ini, maka bumi ini adalah bagian partikel yang sangat kecil sekali. Yang kita tinggal ini sangat kecil sekali dibanding dengan luas alam semesta. Jadi kalau Allah mengasihkan 1 orang 1 dunia itu gampang sekali, ya, kecil sekali. Ya, jadi kalian harus yakin bahwa janji Allah itu adalah benar. Ya, kalau kalian melihat di ruang luar angkasa, itu pasti akan kalian tahu bahwa dunia itu adalah bagian yang kecil. Kalau manusia lebih, Allah mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu pasti ganjarannya lebih banyak dibanding dengan dunia dan isinya, karena dunia dan isinya itu kecil, sedikit sekali. Ya, tadi ada sudah 3, ya, saya sebutkan, ya. Yang pertama adalah sholat id, yang kemudian adalah sholat witir, yang ketiga adalah sholat sunnah sebelum subuh atau qabliyah subuh. Kemudian yang keempat adalah sholat gerhana, ya, gerhana bulan. Jadi gerhana bulan itu bisa gerhana matahari, bisa gerhana bulan, ya. Gerhana itu, sholat gerhana itu tidak setiap hari, tidak setiap bulan juga. Jadi saat-saat memang gerhana total itu terjadi, ya. Nah, setiap daerah mempunyai gerhana yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya terjadi gerhana, maka dianjurkan sekali untuk melakukan sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Yang kelima adalah sholat istisqa. Istisqa artinya meminta hujan. Ya, jadi kalau di dalam suatu daerah, ya, terjadi kekeringan, maka dianjurkan melakukan sholat 2 rakaat, ya, namanya adalah sholat istisqa, ya, sholat meminta hujan. Jadi itu adalah sholat-sholat yang sangat dianjurkan, ya, termasuk di dalamnya adalah sholat istisqa, ya, tadi yang kita bicarakan ada 5, ya. Tadi Ustaz bilang sholat subuh, sholat id, ya, sholat witir, sholat sebelum subuh, kemudian sholat gerhana, ya, kemudian sholat istisqa. Kemudian yang dinamakan sholat ghairu itu bukan muakkadah, dianjurkan. Jadi tidak dianjurkan, tapi boleh untuk melakukannya. Juga ada pahalanya di situ, karena ini adalah sunnah tapi tidak kuat, tidak dianjurkan, karena dalil-dalil aklinya tidak sekuat sholat muakkad, ya. Ya, jadi apa sholat-sholat ghairu muakkad atau sholat-sholat yang kurang dianjurkan atau derajatnya biasa saja, gitu, ya. Yang pertama adalah sholat duha, ya, boleh, karena Rasulullah itu kadang melakukan, kadang tidak, ya. Tapi kalau tadi sholat muakkadah itu hampir Rasulullah itu melakukan. Apabila Rasulullah diminta untuk melakukan meminta hujan, dia melakukan sholat istisqa. Sholat hari raya pasti Rasulullah melakukan, ya. Sholat id tadi Rasulullah melakukan. Sholat yang tidak pernah ditinggalkan, sholat witir dan sholat sebelum subuh, Rasulullah juga melakukan, tidak pernah ditinggalkan, ya. Jadi
Beda dengan sholat ghairu muakkad. Ghairu muakkad, sholat sunnah ini Rasulullah kadang tidak menjalankan atau tidak setiap hari menjalankan. Contoh sholat duha. Ya. Kemudian sholat taraweh. Loh, sholat taraweh kok nggak dilakukan Rasulullah? Ya, waktu itu Rasulullah melakukan sholat taraweh. Ya, kemudian di akhir bulan bulan Ramadan, ya, Rasulullah tidak melakukan sholat taraweh. Dikatakan, kenapa ya Rasulullah? Aku takut nanti kamu mengira ini diwajibkan. Maka Rasulullah tidak melakukan. Ya, itu muakkad, ghairu muakkad, ya, sholat duha, sholat taraweh, dan mungkin sholat-sholat yang lainnya, misalnya tahiyatul masjid, ya. Ya, itu seperti itu. Jadi itu sholat sunnah yang ghairu muakkad, ya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah sholat wajib, sholat sunnah-sunnah, kemudian sholat sunnah nafilah, yaitu sholat sunnah yang selain dari sholat sunnah wajib, sholat wajib dan sholat sunnah tadi. Jadi kapanpun kamu ingin bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, ngobrol dengan Allah, ya, namanya sholat mutlak, ya, sholat yang tidak dibatasi waktunya, boleh siang hari, malam hari, tapi yang paling baik adalah tidak dalam waktu-waktu yang waktu-waktu yang tidak tepat, ya, maksudnya waktu-waktu yang para ulama beberapa berpendapat untuk tidak melakukan sholat di waktu-waktu itu. Contohnya, ya, menjelang maghrib. Jadi belum maghrib, ya, menjelang maghrib, ya, ketika tergelincirnya matahari sampai mau terbenam, ya, bukan tergelincirnya, mau terbenamnya matahari, ya. Terus setelah sholat subuh, ya, itu dianjurkan tidak melakukan sholat saat itu, ya, kecuali kalau misalnya ada udzur, ya, misalnya kalian lupa melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian kalian ingin mengqadha, ya, istilahnya, ya, mengganti sholat tadi, ya, boleh, ya. Tapi Rasulullah kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu biasanya dia melakukannya pada waktu duha, ya, tidak saat setelah selesai sholat subuh. Ya, jadi namanya sholat mutlak, ya. Ada 3 sholat tadi, ya, nafilah, namanya sholat mutlak. Jadi ada 3 macam sholat di dalam Islam. Yang pertama adalah sholat wajib, tadi ada 5. Kemudian ada sholat sunnah, dibagi menjadi 2, sholat muakkad dan ghairu muakkad. Contoh-contohnya tadi juga sudah ada, ya, ada saya Ustaz contohkan. Kemudian ada sholat nafilah, ya, sholat yang kapan saja, tambahan, ya, buat kalian itu, ya, sholat mutlak namanya. Ya, kapan saja waktunya boleh ketika kalian ingin sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu, ya, hari ini kita belajar tentang macam-macam sholat. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Yang Ustadz pesankan pada kalian semua, jagalah sholat, ya, karena sholat ini adalah menjadi penentu kita nanti di akhirat, apakah kita menjadi orang yang baik apa yang tidak. Karena kalau baik sholatnya, maka baik seluruhnya, ya. Maka jagalah sholat, ya, bersemangatlah kalian untuk sholat. Dan yang terpenting lagi adalah cek, ya, sholat kita itu sudah khusyuk atau belum, sudah betul atau belum sesuai dengan perintah Rasulullah atau contoh dari Rasulullah, ya, sehingga sholat kita ini nanti akan menjadi sholat yang sangat dibanggakan, atau sholat-sholat yang menjadi pembela kita besok di hari akhirat, ya. Ustaz kira itu, misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh di WA secara pribadi ke Ustaz, ya, Japri dengan WA. Insya Allah akan Ustaz jawab, ya. Bila tidak, ya, bisa ke bagian wali kelas, ya. Di wali kelas bisa di Japri untuk pertanyaannya, dan insya Allah nanti next pertemuan selanjutnya Ustaz akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu sambil kita melanjutkan pelajaran kita, ya. Ustaz kira itu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.